Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun anda berada, hafidhakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anda. Kita melanjutkan pembacaan kitab Arba'in An-Nawawiyah bersama saya Mas Khairul Wafa, santri Ajri perantau yang sudah kembali. Sekarang kita akan membahas hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari seseorang sahabat Nabi yang punya nama kunyah Abi Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat yang sangat agung. Beliau termasuk kalangan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang rombongan pertama masuk Islam. Jadi subhanallah, dia adalah sahabat Nabi yang sangat agung. Kemudian beliau ini punya tubuh yang kurus, kecil. Suatu ketika beliau memanjat pohon kurma. Ketika memanjat, betisnya tersingkap. Teman-temannya melihat dan menertawai karena lucu. Tulangnya sangat kecil, betisnya sangat kecil dan kurus. Nabi pun berkomentar, demi Allah, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti di hari kiamat ketika ditimbang di timbangan amal lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi tidaklah mengherankan karena beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Artinya setiap kali ada orang Islam masuk agama Islam, setiap kali ada orang menjalankan ajaran agama Islam, pahala itu mengalir kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka tidak mengherankan apabila betis beliau yang kurus itu di timbangan amal lebih berat daripada gunung Uhud, gunung yang sangat besar. Ya, gunung Uhud merupakan gunung di kota Madinah. Kalau Bapak Ibu pernah umroh atau adik-adik pernah umroh atau nanti insya Allah umroh, ketika keluar dari Masjid Nabawi nampak ada pegunungan panjang, itulah gunung Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kami diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-sadiq, orang yang selalu berkata benar. Al-masduq, orang yang selalu diberi berita benar. As-sadiq, Nabi selalu jujur. Bahkan ini gelar beliau sebelum menjadi seorang Nabi. Punya gelar as-sadiqul amin, orang yang jujur, yang selalu berkata benar dan bisa dipercaya. Al-masduq, yang selalu diberi kabar benar. Artinya beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah berupa sperma atau air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian sperma tersebut, air mani tersebut berubah menjadi segumpal darah. Mithla dzalik, dalam waktu yang sama, yaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian segumpal darah tadi berubah menjadi segumpal daging. Mithla dzalik, dalam waktu yang sama, yaitu 40 hari. Kalau kita hitung 40 ditambah 40 artinya 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah seorang malaikat. Kemudian diutuslah malaikat.
fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat tersebut meniupkan nyawa ke dalam segumpal daging tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 kata. Bikat birizqihi, disuruh menulis rezekinya sang janin. Wa ajalihi, dan disuruh menulis ajal, kapan sang janin ini mati. Wa amalihi, dan amal perbuatan sang janin ini. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan apakah sang janin ini akan menjadi orang yang celaka masuk neraka ataukah menjadi orang yang bahagia masuk surga. Jadi pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang tahapan-tahapan penciptaan kita. Kita ini berasal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, bagaimana tahapan-tahapan penciptaannya? Dikisahkan oleh Nabi SAW bahwa pertama kali kita ini berupa air yang sangat hina. Apabila air tersebut terkena mengenai baju kita, mengenai sarung kita, tentu akan kita basuh karena air yang sangat hina, yaitu air mani atau sperma. Kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian diberilah nyawa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan nyawa. Juga diutus dengan 4 hal. Yang pertama, menulis rezekinya. Rezeki kita ketika kita dalam perut ibu, rezeki kita sudah ditulis semuanya dari lahir, dari sejak di perut ibu, lahir, balita, remaja, dewasa, tua, sampai mati, semuanya rezeki sudah ditulis. Wa ajalihi, juga malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis kapan orang ini, janin ini akan mati. Jadi ketika kita dalam perut ibu sudah ditentukan kapan kita akan pindah ke dunia lain, ke alam barzakh. Wa amalihi, dan juga ditulis amal kita, amal kebaikan atau amal keburukan, semuanya dari sejak kita lahir sampai kita mati, semua amal kita telah ditulis. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan apakah kita ini penduduk surga atau penduduk neraka sudah ditulis saat kita berada di perut ibu kita. Kemudian lanjutan hadisnya, fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Sesungguhnya ada orang di antara kamu selama hidupnya melakukan amal perbuatan penduduk surga, sholat, puasa, zakat, ngaji, semuanya. Dia selama hidup melakukan amal perbuatan penduduk surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal saja. Artinya sebentar lagi dia mati. Jarak antara dia dengan surga hanya tinggal mati. Kalau dia mati masuk surga. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Tiba-tiba dia didahului oleh catatan takdir, sehingga dia berubah lalu melakukan amal perbuatan ahli neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita ini melihat diri kita kok rajin sholat 5 waktu, rajin jamaah, rajin ngaji, berbuat yang baik-baik, jangan sombong, jangan tertipu, karena kita nggak tahu nantinya kita ini mati dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Lanjutan hadisnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Juga ada orang di antara kamu selama hidupnya dia melakukan amal perbuatan penduduk neraka, melakukan berbagai macam kemaksiatan.
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan neraka kecuali sejengkal saja. Dia itu tinggal masuk neraka, kalau mati masuk neraka. Tapi ketika jarak antara dia dengan neraka sudah sangat dekat, tiba-tiba fayasbiqu alaihil kitab, didahului oleh suratan takdir, fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha, dia berubah, mau taubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melakukan amal perbuatan penduduk surga dan masuk ke surga. Ya, kita semua berharap semoga kita ini menjadi orang-orang yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Muslim. Artinya hadis ini statusnya sahih. Maknanya hadis ini terbukti asli secara ilmiah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkannya. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, hafidzakumullah wa ra'akum. Contoh untuk kedua kelompok ini ada banyak sekali. Ada orang yang selama hidup amalnya buruk, tiba-tiba berubah, bertaubat, masuk, insya Allah masuk surga karena husnul khatimah. Ada pula orang yang selama hidupnya berbuat baik tapi di akhir hayatnya berbalik sehingga berbuat kemaksiatan dan mati dalam su'ul khatimah. Akan tapi tidak akan kami ceritakan dalam majelis yang mulia ini, karena ini majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan hadisnya Nabi. Tentu kita tidak akan menyebutkan hal-hal seperti itu, akan tapi contoh-contoh untuk kedua kelompok ini ada banyak sekali di zaman dahulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Intinya al-ibratu bil khawatim. Dalam kesempatan lain Nabi SAW bersabda al-ibratu bil khawatim, atau al-amalu bil khawatim. Al-amalu bil khawatim, yang dihitung dalam sebuah amal itu akhirnya. Ya, kita mungkin selama hidup berbuat baik, tapi yang dihitung adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka kita selalu berharap pada Allah semoga kita ini termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Makanya kalau kita sholat 5 waktu, di penghujung tasyahud kita disunahkan baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma, ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku untuk berpegang teguh kepada agamamu. Dalam lafal yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, wahai yang menggerak-gerakkan hati, gerakkan diriku untuk selalu berbuat taat kepadamu. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemputmu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengisi kehidupan di dunia ini dengan perbuatan amal saleh dan bisa mengakhirinya dengan perbuatan yang soleh pula, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda yang berada, itulah penjelasan hadis yang keempat, hadis yang bertema tahapan penciptaan umat manusia, dimulai dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian peniupan diisi dengan nyawa, kemudian diisi dengan suratan takdir yang nggak bisa dirubah-rubah. Demikian penjelasan hadis yang keempat ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan berkaitan dengan hadis ini, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Insyaallah akan kita jawab dalam beberapa video selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.